Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2RA ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis sistem penanganan pencemaran limbah industri pada PT Indah Kiat Pulp and Paper. Dengan anggota kelompok, Saya Nurul Oktaviani dengan NIM 122330079. saya sendiri Muhammad Jabar Hakim Antoni dengan NIM 123330011. Perkenalkan, nama saya Tada Rayanti Malau dengan NIM 123330018. Perkenalkan, saya Cialina Agaista dengan NIM 123300035. Perkenalkan, saya David Templars Manjuntak dengan NIM 1230051. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi di sini ada sebuah industri hasil hutan yang terutama itu berbasis kayu, memberikan kontribusi penting bagi ekonomi. Nah, Indonesia juga melalui penciptakan lapangan kerja, peningkatan nilai produk, serta dukungan ekspor sehingga sektor ini menjadi salah satu pendukung bangunan nasional. Nah, di industri pulp dan kertas termasuk sektor penting yang menyediakan bahan baku bagi pendidikan, kesehatan, komersial, dan rumah tangga. Namun, dalam proses produksinya itu menimbulkan dampak seperti air, energi, serta bahan kimia besar sehingga menimbulkan dampak bagi lingkungan. Nah, di PT Indah Kiat Pulp and Paper itu adalah perusahaan pulp dan kertas terbesar di Indonesia yang berpotensi di Karawang dan Tangerang dengan komparasi produksi ribuan ton per harinya yang menghasilkan limbah dalam jumlah signifikan. Limbahnya sendiri itu terdiri dari limbah padat, limbah cair, dan limbah gas dari produksi pulp berpotensi mencemari lingkungan bila tidak dikelola dengan baik, termasuk black liquid, lignin, klorin, serta emisi bleaching itu merupakan limbah B3. Di sini juga terdapat metode. Jadi, analisis ini menggunakan metode studi pustaka untuk menelaah sistem pengendalian pencemaran industri yang ada di PT Indah Kiat Pulp and Paper. Jadi, tahapannya itu mencari bahan literatur review, menyeleksi bahan literatur review, menganalisis bahan literatur review, mengidentifikasi bahan literatur review, menulis laporan hasil literatur review, dan yang terakhir, mengumpulkan dan mempresentasikan. Lalu di sini ada pembahasan dari limbah yang dihasilkan oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper. Pencemaran Sungai Siak yang diduga berkaitan dengan pengolahan limbah B3 PT Indah Kiat Pulp and Paper atau IKPP menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kondisi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi warga Desa Pinang Sebatang. Perubahan fisik dan kimia air sungai mulai dari pH yang asam, BOD dan DO yang menunjukkan pencemaran sedang, hingga warna yang gelap dan bau tidak sedap menguatkan kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan kualitas air. Ironisnya, keterbatasan akses air bersih membuat warga tetap menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga memicu gangguan kesehatan seperti iritasi kulit dan diare. Selain itu, menurunnya populasi ikan akibat berkurangnya kualitas habitat turut melemahkan pendapatan para nelayan. Situasi ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dari pemerintah serta peningkatan tanggung jawab pengelolaan limbah oleh PT IKPP untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lalu pengelolaan limbah di PT Kiat Pulp and Paper dilaksanakan berdasarkan dokumen kajian lingkungan dan peraturan pemerintah. Dengan menetapkan dengan menerapkan sistem pengolahan limbah terpadu yang mencakup pendekatan end of pipe serta upaya pengurangan beban pencemar di sumber, perusahaan ini mengelola limbah cair, proses pulp, dan kertas melalui rangkaian unit pra-pengolahan, pengolahan fisik kimia, dan pengolahan biologis.
sehingga parameter seperti BOD, COD, TSS, dan komponen pencemar lain dapat diturunkan hingga memenuhi baku mutu sebelum air buangan dialirkan ke badan penerima. Oke, yang berikutnya ada pengolahan limbah padat. Jadi PT Indah Kiat Pulp and Paper sendiri itu memanfaatnya sebagai bahan baku untuk program pemberdayaan masyarakat daripada langsung dibuang atau hanya dijadikan sebagai bahan sisa. Limbah seperti kertas coklat, kertas reject, potongan kertas, hingga sisa strapping band dikumpulkan dan dipilah oleh tim Public Affairs untuk melihat mana yang masih bisa digunakan. Mereka mampu menghasilkan lebih dari 20 jenis kerajinan, seperti shopping bag, kotak tisu, moped, gapura mini, miniatur kapal, gazebo mini, hingga celengan dan patung badak bercula yang merupakan ikon Banten. Berikutnya ada pengolahan limbah cairnya. Jadi air limbah diolah melalui beberapa tahap utama. Salah satunya adalah oksidasi lanjut menggunakan ozonisasi. Ozon digunakan karena mampu memecah senyawa organik kompleks, termasuk turunan lignin yang menyebabkan warna coklat pada limbah, menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga lebih mudah diurai oleh proses biologis. Ozonisasi bekerja sebagai tahap pretreatment yang sangat penting sebelum air limbah masuk ke tahap pengolahan lanjutan. Pengolahan limbah gas. PT Indah Kiat Pulp and Paper membangun peralatan pengendalian pencemaran udara pada masing-masing sumbernya. Pabrik pulp terdapat dua proses yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, yaitu proses pembakaran pada power boiler dan proses kimia pada chemical plant. Perusahaan membangun elektrostatis precipitate pada power boiler dan limen cling untuk menguap debu-debu hasil dari pembakaran pada cerobong utama sebelum dibuang bebas ke udara. Cerobong proses kimia chemical plant dibangun sumber guna untuk menyerap kembali gas-gas buangan dengan buatan cairan kimia penyerap. Next. Pengolahan limbah B3. Limbah B3 di PT Indah Kiat Pulp dan Paper dikelola dengan standar tinggi untuk mengurangi risiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Proses ini dimulai dengan identifikasi limbah B3 berdasarkan sifat fisik, kimia, dan bahaya. Limbah kemudian dilabeli sesuai dengan kategori risiko dan disimpan di tempat khusus yang dirancang untuk mencegah kebocoran atau kontaminasi. Pengangkutan limbah B3 dilakukan menggunakan kendaraan berizin khusus sesuai dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PT TELT juga memiliki prosedur pengolahan akhir seperti insinerasi atau penimbunan di fasilitas yang telah memiliki izin operasi. Selanjutnya ada pembahasan metode yang disarankan untuk pengolahan limbah PT Indah Kiat Pulp and Paper. Saran yang dapat diberikan untuk pengolahan limbahnya agar lebih maksimal sehingga dampak pencemaran yang diberikan juga semakin kecil, yaitu optimalisasi proses pengomposan karena dapat meningkatkan efisiensi proses co-composting dengan mengatur rasio campuran bahan dan frekuensi pembalikan yang optimal untuk mempercepat waktu pengomposan dan meningkatkan kualitas kompos. Menggunakan kompos yang dihasilkan sebagai pupuk organik untuk perkebunan atau dijual sebagai produk komersial, sehingga memberikan nilai tambah dan mengurangi dampak lingkungan melalui pemantauan rutin terhadap kualitas air limbah yang dibuang dan kualitas kompos yang dihasilkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku. Memberikan edukasi dan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan mengenai pengolahan limbah yang baik dan benar untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam pengolahan limbah. Next.
Oke, di sini ada kesimpulan. Yang pertama itu PT Indagiat Pulp and Paper menghasilkan limbah cair, padat, gas, dan B3 yang berasal dari proses pulping, blazing, produksi kertas, unit utilitas, serta penggunaan bahan kimia. Yang kedua, perusahaan menerapkan berbagai metode pengolahan limbah. Limbah cair diolah melalui IPAL dengan proses fisik, kimia, biologis, hingga teknologi oksidasi lanjut. Limbah padat dikelola dengan prinsip 3R, termasuk pemanfaatan limbah kertas menjadi kerajinan. Emisi gas dikendalikan dengan peralatan pengendali udara. Sedangkan limbah B3 ditangani melalui sistem identifikasi, penyimpanan, transportasi, dan pemrosesan akhir sesuai regulasi. Di mana saran meningkatkan kinerja IPAL dengan penguatan proses fisik, kimia, biologis, dan oksidasi lanjut agar penurunan BOD, COD, TSS, dan warna stabil memenuhi bahan baku mutu, termasuk pada kondisi kritis seperti musim kemarau. Next. Dan ini adalah referensinya. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.